di salah satu gudang pemirsa terkait dengan pengawasan dari minyak bersubsidi minyak kita pemirsa yang belakangan ini banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan termasuk permasalahan minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat yang tidak sesuai dengan takarannya atau di bawah 1 liter. Baik, untuk berbincang terkait dengan hal ini kami masih tersambung dengan Pak Menteri. Pak Menteri, kita melihat saat ini gambar Satgas Pangan sedang melakukan sidak, sudah berkoordinasikah dengan Kementan terkait dengan agenda sidak kali ini? Kita setiap hari koordinasi, 2-3 hari, biasa 2-3 kali koordinasi. Dan bahkan setiap kali kunjungan bersama dengan Satgas Pangan, seperti kemarin. Kalau bukan Pak Brigjen Helpi, Brigjen Joko. Dan ini kita sering sama, bukan koordinasi sama-sama di lapangan. Kalau koordinasi itu biasanya via telepon, tetapi kami berkoordinasi dan sama-sama di lapangan. Baik, dari tempat-tempat yang selama ini dilakukan sidak, Pak, apa sebenarnya target yang ingin disasar, Pak? Target kita adalah bagaimana produsen tetap untung, tapi konsumen tersenyum, dan juga pengecer, pedagang yang di tengah middleman-nya, pedagang ini juga bahagia. Itu keinginan kita. Pemerintah ingin semua pihak bahagia, jangan ada dirugikan. Produsen, kemudian yang penyalur atau apa, pengecer, kemudian konsumen. Tiga-tiganya kita ingin tersenyum. Itulah pemerintah, ingin melihat rakyatnya bahagia. Itu selalu saya katakan itu perintah Bapak Presiden. Ya baik, kita tahan dulu Pak Menteri perbincangannya karena kami akan mengajak pemirsa kembali untuk melihat situasi terkini Satgas Pangan yang sedang melakukan sidak terkait dengan pengawasan minyak kita. Saat ini informasinya pemirsa, di sidak ini dilakukan di salah satu pabrik yang ada di di Batu Ceper yang ada di kawasan Tangerang untuk melihat bagaimana pemrosesan dari minyak kita yang memang nantinya akan didistribusikan ke sejumlah pasar, melewati pengecer juga hingga sampai ke konsumen atau ke masyarakat. Ada beberapa permasalahan memang pemirsa yang selama ini terjadi, mulai dari minyak kita yang dijual dengan melebihi harga eceran tertinggi yaitu 15.700 sampai dengan kapasitas atau level dari takarannya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya itu 1 liter, yakni bisa di bawahnya berkurang 5 sampai dengan 10% pemirsa. Dan saat ini yang terlihat adalah Satgas Pangan sedang mengunjungi salah satu pabrik yang ada di kawasan Batu Ceper, Tangerang untuk melihat bagaimana proses produksinya dan memastikan bahwa takaran untuk minyak kita atau minyak subsidi pemerintah ini benar-benar sesuai, yaitu 1 liter. Baik pemirsa, ini gambar yang Anda saksikan juga nampaknya sedang mau diukur pemirsa apakah minyak kita yang diproduksi di salah satu pabrik ini sesuai dengan takaran yang seharusnya atau tidak. Di situ kita lihat ada alat pengukur dan juga satu cawan begitu yang berisi, yang ada indikator dari ukurannya.
mulai dari mililiter hingga liter pemirsa. Nampaknya ini akan dites begitu untuk melihat apakah benar-benar nantinya minyak yang diproduksi di pabrik ini benar-benar memenuhi standar. Dan saat ini sudah diambil salah satu sampelnya dari salah satu box yang ada di sana. Karena selama ini memang di sejumlah daerah ada beberapa yang tidak sesuai dengan takarannya, bahkan hanya sekitar 0,7 liter pemirsa. Baik, kita akan berbincang lagi bersama Pak Menteri. Pak Menteri, boleh ditegaskan lagi Pak, apakah dari selama ini laporan-laporan yang diterima semuanya hanya bermuara pada masalah harga eceran tertinggi dan juga tidak sesuai dengan takaran? Apakah memang ada indikasi juga tadi Pak, misalnya ada pengoplosan misalnya atau dicampur dengan bahan-bahan lain? Bentuk-bentuk kecurangannya apakah ada lagi Pak? Yang kami terima laporan langsung resmi adalah yang pertama adalah HET, di atas HET, yang kedua adalah volume. Kalau yang oplos itu baru kabar-kabar burung melihat di medsos dan seterusnya. Jadi kami belum bisa meyakini bahwa ini terjadi atau tidak. Mungkin nanti kami koordinasi dengan pihak kepolisian. Baik, yang masih kami akan berkoordinasi adalah takaran dan HET. Baik, Pak Menteri, kita pelan-pelan kita sambil pantau ini di gambar yang kita saksikan sedang dituang salah satu sampel minyak kita berukuran 1 liter. Apakah memang itu sesuai dengan takarannya? Sudah dituang ke dalam satu cawan yang diisikan minyak kita, dan di situ kita bisa pantau bersama apakah sudah tepat volumenya 1 liter atau justru kurang dari 1 liter sebelum nantinya didistribusikan ke konsumen. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa permasalahan utama memang masih yang menjadi fokus, yaitu dijualnya harga minyak kita dengan harga di atas HET, yaitu Rp15.700 per liter, dan kemudian volume yang tidak sesuai. Dan untuk satu sampel ini pemirsa, ini pas sekali 1000 ml atau 1 liter pemirsa. Jadi untuk sampel yang digunakan kali ini memang sudah sesuai dengan standar 1 liter dan memang isinya adalah 1 liter. Tidak ada pengurangan seperti yang ditemukan di beberapa kali sidak di sejumlah wilayah, baik itu di Jakarta dan wilayah lainnya, yang bahkan sampai berkurang 5 hingga 10% dari takaran 1 liter seharusnya. Baik, kita akan berbincang lagi bersama Pak Menteri. Baik, kita akan berbincang lagi. Pak Menteri, ini ternyata dari hasil pantauan tadi tidak semuanya yang kemudian tidak sesuai dengan volume, tapi yang barusan itu sesuai dengan yang seharusnya begitu volumenya. Nah, ini berarti kalau kita bisa komparasi dari hasil sidak yang selama ini sudah dilakukan, sebenarnya berapa banyak Pak yang sudah sesuai dan berapa banyak yang kemudian masih tidak sesuai? Perbandingannya seberapa jauh Pak? Begini Pak, kita tidak tahu persis, tapi yang pasti lebih banyak pengusaha yang baik, yang bermoral, lebih banyak pengusaha. Pengusaha ini kita harus lindungi. Yang menggerakkan perekonomian Republik ini adalah pengusaha. Tetapi yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang melanggar aturan, ini yang ditindak agar tidak berkembang. Ini diputus mata rantainya, diputus kelakuan yang tidak baik ini. Efek jerah kita berikan supaya yang lainnya jangan mencoba-coba lagi, bahwa pemerintah selalu hadir, pemerintah memperhatikan itu. Jadi banyak pengusaha yang justru dominan pengusaha yang baik. Kita tahu pengusaha ini kita sangat butuh. Pengusaha adalah penggerak perekonomian, penggerak ekonomi kita. Bisa bayangkan pengusaha Indonesia mempekerjakan berapa juta orang. Ini harus kita jaga, pengusaha harus kita jaga. Cuma jangan segelintir pengusaha yang menodai
pengusaha-pengusaha yang baik. Kami terima kasih melihat langsung ada Pak Brigjen Elvi. Ini tim kami selalu ke lapangan. Kita sama-sama Satgas Pangan. Ini kami terima kasih pengusaha yang baik ini banyak. Cuma yang curang ini, yang kita ini adalah musuh bersama, musuh negara, musuh rakyat. Jadi banyak yang jauh lebih besar yang baik daripada yang curang. Baik, jadi ini adalah salah satu contoh pengusaha yang memang sudah sesuai aturan begitu ya Pak, pengusaha yang masih baik begitu. Ya. Pak Menteri, kalau untuk penjual-penjualnya sendiri, yang kami terima informasinya kan memang tidak harus ditindak untuk penjual-penjualnya. Ini kenapa Pak? Ini kasihan saudara kita. Itu pertama, mereka itu cari rezeki Rp1.000, Rp2.000 untuk keluarganya. Untuk ini ekonomi lemah, ekonomi kecil. Bayangkan kalau ditindak. Padahal dia cuma akibat dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Ini orang kecil, kita harus lindungi mereka. Karena dia tidak tahu persoalan, bukan dia otaknya. Dia hanya menerima, menjual, membeli, dia mendistribusi, dan seterusnya. Jadi itulah pertimbangan kita. Kita Jadi ini dalam melindungi beberapa yang kali kecil. sidak memang ditemukan mereka ini tidak tahu Dan mereka menahu soal patuh. ini Pak? Dan mereka patuh, yang kecil-kecil ini patuh. Kita beritahu ini salah, oh iya Pak, kami perbaiki ke depan, nanti kami sampaikan kepada yang menjual kepada kami. Ini orang kecil patuh, masyarakat Indonesia orang baik. Patuh. Baik. Cuma ada segelintir orang yang memanfaatkan keadaan ini. Jadi itu pertimbangan dan juga kami sepakat dengan Pak Kapolri tentang itu.